maupun di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri, ya kan? Kemudian kami cicipkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka berupa adab tadi. Jadi bencana itu disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri. Mengapa ini dirasakan azab akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri kepada kita? Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali sadar, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya manusia ini diciptakan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, tidak malah berbuat kerusakan. Apabila terjadi kerusakan disebabkan karena ulah tangan kita dan perbuatan kita, maka kita harus segera kembali kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, hamba-hamba yang telah melampaui batas, melakukan kemaksiatan, kesalahan, kejahatan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada yang kalian miliki. Semuanya diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian Allah. Wa aslimu lahu, dan islamkanlah diri kalian. Arti Islam itu adalah berserah diri. Ini syarat taubat. Enggak cukup kita hanya menyesal, membaca istighfar saja, enggak cukup. Tapi harus apa? Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab di mana kalian tidak akan tertolong sama sekali. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian berupa Al-Qur'anul Karim. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datangnya azab menimpa kalian secara tiba-tiba, pada waktu itu kalian tidak sadar. Oleh karenanya masih ada satu lagi, ini waktu sudah habis, tinggal 10 menit lagi digunakan untuk tanya jawab. Tinggal satu lagi, apa masih sisa? Tanya jawabnya nanti. Ya, nanti bisa tanya. Ya. Tinggal satu lagi. Bencana itu ada kalanya datangnya dari diri kita sendiri. Tadi sudah ya, datangnya dari diri kita sendiri sudah. Kemudian yang ketiga, bencana itu ada kalanya datangnya dari orang lain. Kita mendapatkan musibah. Sekarang lagi enak-enak seperti ini, tiba-tiba karena ada orang jahat, ya. Kemudian orang jahat itu memukul kita, ya kan? Nah, ini perlu kita sikapi dengan sabar ketika kita menghadapi musibah yang datangnya dari orang lain. Ini kan pembahasan dalam sabar kan? Yang pertama tadi sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita menghadapi musibah itu dari akibat perbuatan kita sendiri. Dengan bertaubat tadi, cara sabarnya itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi musibah berupa kejahatan orang lain. Kita sudah baik terhadap orang lain, tapi justru orang itu malah berbuat jahat kepada kita, ya kan? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan Islam kepada mereka.
Tapi ternyata sikap mereka tidak malah menerima dengan tangan terbuka ajakan dan seruan Islam itu, malah sebaliknya kaum tersebut malah memukul Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ini ya kan, masaha damahu fi wajhi. Seorang Nabi ini, kata Rasulullah SAW, menyontohkan betapa pentingnya kita sabar meskipun menghadapi kejahatan orang lain. Ini merupakan musibah juga ya. Nah, kemudian Nabi itu mengusapi darah yang keluar dari wajahnya disebabkan karena pukulan siapa? Kaumnya yang marah karena ajakan Islam. Seraya berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Berarti intinya, kalau kita dijahatin oleh orang, doakan orang itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Ada orang berbuat jahat kepada kita, tidak hanya dijahati dengan kata-kata. Soal orang kalau dijahati dengan kata-kata, awas kamu ya, awas kamu. Aku nggak mau duduk lagi bersama kamu, ya. Aku nggak mau menyapa lagi sama kamu, ya. Nah, seperti itu. Tidak, sabar itu ya, kunci agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita kalau kita mau mendoakan. Doakan, ya Allah, ampunilah dia karena sesungguhnya dia berbuat jahat kepadaku itu disebabkan karena ketidaktahuan dia. Seandainya dia tahu bahwa orang suka memukul itu balasannya adalah pukulan api neraka nanti di dalam neraka jahanam, tentu dia tidak akan berani memukul orang lain. Dia melakukan kejahatan itu disebabkan karena tidak tahu. Dalam sebuah hadis lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doa Rasulullah SAW ketika Rasulullah dilempari batu oleh kaum Taif, ya kan? Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, tidak malah diterima dakwah Rasulullah SAW, malah pemuka-pemuka kaum Taif tersebut mengerahkan anak-anak kecil dan orang-orang gila untuk melempari Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bercucuran darah wajahnya dan kepalanya itu sampai kakinya. Kemudian Rasulullah berteduh di perkebunan seraya beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika itu kan malaikat Jibril menawarkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, apakah engkau mengizinkan malaikat-malaikat penjaga gunung-gunung itu untuk mencabut gunung dan menimpakan gunung-gunung yang ada itu kepada kaum Taif? Jadi Rasulullah diberi tawaran oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau bilang langsung hancur itu kaum Taif. Tapi apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Berarti kesimpulannya, sabar itu ya, dalam menghadapi musibah ada 3 cara, ya kan? Yang pertama, kalau kita mendapatkan musibah berupa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila musibah itu datangnya dari diri kita sendiri, maka kita baca Astaghfirullahaladzim. Apabila musibah itu datangnya dari orang lain, maka kita berdoa apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum
la ya'lamun. Kita doakan mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini luar biasanya Islam yang mengajarkan kita untuk saling toleran, untuk saling memaafkan, untuk saling berlapang dada, tidak ada rasa mangkel, tidak ada rasa dendam yang tersimpan di dalam hati kita. Karena itulah syarat syarat terkabulnya doa kita ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ya. Kalau kita masih punya rasa mangkal terhadap sesama, ya jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya masih belum waktunya ya. Karena harus dibersihkan dulu hati-hati kita itu ya. Dengan 3 cara tadi ya. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahal azim, kemudian kita berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya, antara lain ya. Astaghfirullahal azim li walidayya wa ashabil huquqil wajibati 'alayya, dan seterusnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah tinggal 1. Tadi ini kan pembahasan tentang sabar sebagai syarat pertama untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua salat. Insyaallah kita sampaikan setelah berbuka bersama bismillah taala insyaallah. Sudah sampai waktunya habis. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Ustaz Mudahil Ma'arif, yang mana kita pada sore hari ini telah mendengarkan tausiah dari beliau dengan tema yaitu cara sukses mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena waktunya kita sudah memasuki takjil maghrib, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa seperti yang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddus
ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ridhonya. Allahumma amin. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.